Audio Jungle. Nah, kita telah sampai nih di penghujung episode pertama. Kita akan membahas tentang diplomasi Indonesia untuk Palestina untuk part yang terakhir ini. Sebelum lebih jauh kita membahas, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa itu diplomasi sendiri. Apa sih diplomasi itu? Diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan ofisial atau resmi dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi sendiri adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan. Untuk lebih memahami makna diplomasi, ada pengertian lain nih dari diplomasi sendiri, di mana diplomasi merupakan pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara atau mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationality minded di dunia ini. Nah, sekarang kita tahu nih tentang apa itu diplomasi. Lalu, sekarang bagaimana bentuk diplomasi Indonesia untuk Palestina? Bentuk diplomasi dari Indonesia untuk Palestina, Indonesia sendiri termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair. Pada 15 November 1988, sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouk Kardoumi yang sekaligus menandatangani pembukaan kedutaan besar negara Palestina di Jakarta. Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sebaliknya, pemerintahan RI menetapkan bahwa Duta Besar Indonesia di Tunis juga diakreditasikan bagi negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan KBRI Yordania. Sejak saat itu, melalui berbagai forum termasuk PBB, OKI, JNB, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011 dan memperoleh status negara non-member observer state dari sebelumnya hanya berstatus entitas atau non-member observer entity. Dalam keputusan sidang Majelis Umum PBB pada 29 November 2012. Selama 2015, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah dua konferensi. Yang pertama yaitu KTT Asia Afrika pada bulan April 2015 dalam rangka memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 yang diselenggarakan oleh PEMRI dan menghasilkan deklarasi khusus mengenai dukungan terhadap Palestina. Dan yang kedua ada International Conference on the Question of Jerusalem pada 14 sampai 15 Desember 2015 serta United Nations Civil Society Forum on the Question of Palestine pada 16 Desember 2015 yang diselenggarakan PBB atas kerjasama dengan OKI dan PEMRI di Jakarta. Pada tatanan bilateral, kedua negara belum dapat merealisasikan banyak kerja sama nyata sehubungan dengan keterbatasan yang dialami Palestina akibat pendudukan Israel. Meskipun demikian, sejak tanggal 13 Maret 2016, Indonesia telah memiliki konsul kehormatan yang terletak di Ramallah, yang bertugas antara lain mempromosikan kerjasama antara kedua negara. Ada nggak sih bentuk dukungan lain dari Indonesia itu sendiri terhadap Palestina? Selain dukungan dari segi politis yang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia sendiri juga memberikan bantuan keuangan dan program pembangunan kapasitas sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina. Diketahui pada Juli lalu, pemerintah Indonesia telah
memberikan dana sekitar 36,5 miliar sebagai bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Palestina di tengah situasi konflik yang ada saat ini, yang diperburuk sendiri dengan situasi pandemik COVID-19. Dana tersebut disalurkan kepada pemerintah Palestina dan pada Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina atau UNRWA. Masing-masing sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat sekitar 14,6 miliar, serta kepada Komisi Palang Merah Internasional ICRC sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat sekitar 7,3 miliar. Sementara itu, untuk program pengembang kapasitas, dalam 1 dekade lebih, Indonesia tercatat telah memberikan lebih dari 8 juta dolar AS sekitar 117 miliar yang mencakup 170 jenis pelatihan bagi lebih dari 2.000 warga Palestina. Kebijakan bebas pajak sebesar 0% juga telah diberlakukan bagi 2 produk unggulan Palestina, yakni kurma dan buah zaitun, guna untuk mendorong kemandirian ekonomi Palestina sendiri. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami bahas di episode yang pertama ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa.